Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Masih semangat ya, mumpung masih melek. Baik. Teman-teman pernah lihat bangunan ini enggak? Di Purwokerto? Di Purwokerto? Belum pernah lihat, belum pernah lihat. Tahu wilayah Kebon Dalem? Kebon Dalem tahu? Ya. Kebon Dalem itu kalau perempatan yang mau ke arah Jenderal Sudirman atau Duta Mode atau Rita Isola, pernah lewat situ? Ada bangunan yang lagi dibongkar di ujung, di perempatan. Ingat ada. Nah, ini dulu bentuknya, seperti ini. Bentuk pada waktu dia dibangun pertama kali di tahun 1930-an. Ini 3 perempuan yang di atas ini adalah perempuan-perempuan siapa? Orang-orang Eropa, orang-orang dari Belanda, orang-orang Belanda yang mereka istilahnya apa ya, mencari hiburan dengan menonton film di bioskop Gloria. Kalau di kemudian berubah nama, di kedepannya berubah nama menjadi bioskop Srimaya. Makanya di Purwokerto ada namanya perempatan Srimaya. Nah, itu sejarahnya ya. Jadi dulu sebelum jadi perempatan Srimaya itu ada Gloria Theater, lalu kemudian jadi Srimaya, kemudian berkembang lagi jadi dealer motor ya, jadi dealer motor. Nah, kenapa saya ambil gambar ini? Karena ini adalah salah satu bioskop yang cukup ikonik di Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Nugroho Pandu Sukmono. Saya dari Banyumas History Heritage Community dan Rumah Arsip Banyumas. Saya juga baru saja bergabung dengan tim ahli cagar budaya. Jadi teman-teman kalau ke depannya itu bingung, kemarin-kemarin mungkin dengar berita Gen Z nganggur, Gen Z susah cari pekerjaan, lulusan S2, S3, bingung nyari kerja apa dan sebagainya, nggak ada bayangan. Nah, ini adalah salah satu bidang yang saya tekuni selain saya sehari-hari sebagai wartawan di Suara Merdeka. Jadi selama 14 tahun, kurang lebihnya ya sekitar 10 tahun saya menekuni bersama teman-teman saya, ada Mas Geri, ada Mas Bagas, ada Mas Harsa, saya menekuni bidang sejarah di wilayah Banyumas Raya. Apakah sejarah itu menurut teman-teman membosankan? Enggak. Apa yang bikin penasaran biasanya? Apa? Bangunan-bangunan kunonya gitu ya. Terus apa lagi? Misterinya, kadang-kadang apa ada mistisnya juga ya. Apa ada yang bikin penasaran dan sebagainya. Sejarah itu yang jelas pasti banyak cerita, pasti banyak cerita. Orang yang sangat menggemari sejarah pasti doyan cerita. Mulai dari A sampai Z. Lalu tentang profesi saya saat ini, pekerjaan saya saat ini yaitu tim ahli cagar budaya. Tugas utama saya yang dimandatkan oleh kementerian, kemudian dapat SK dari Bupati, saya itu bertugas untuk memberikan rekomendasi berupa penetapan cagar budaya, kemudian pemeringkatan cagar budaya dan penghapusan cagar budaya. Apa itu cagar budaya? Cagar budaya adalah bangunan atau kawasan atau situs atau benda yang sudah berusia 50 tahun. Termasuk gedung sekolah yang teman-teman tempati saat ini. 3 tahun lagi gedung sekolah teman-teman ini bisa ditetapkan sebagai cagar budaya karena sebentar lagi akan berusia 50 tahun. Sementara yang SMP Bruderan dan SD Bruderan itu sudah diregistrasi sebagai bangunan cagar budaya. Karena apa? Karena dibangun sejak tahun 1900 berapa Mas? 51 ya. Oh yang SMA. Kalau yang SMP lebih lama lagi karena
Nanti teman-teman bisa melihat di pameran di sebelah foto-foto bangunan bruderan SMP terutama yang ketika itu masih ada bruder yang dari Belanda juga. Nah, nanti bisa lihat-lihat di tempat pameran. Cagar budaya itu bukan cuma bangunan, tapi juga ada benda-benda seperti misalnya keris, atau dokumen-dokumen, atau batu-batuan. Nah, itu ada seperti itu. Kalau teman-teman mungkin di rumah punya koleksi apa misalnya, surat cinta misalnya. Tapi surat cinta ayahnya sekitar itu dibuat sekitar kepada ibunya sekitar 60 atau 70 tahun yang lalu. Itu bisa menjadi cagar budaya. Yang penting ada syarat yang kedua yaitu nilai sejarahnya. Nah, ketika itu sudah memenuhi kriteria, nanti saya tetapkan dan teman-teman saya ada tim, karena tim kami ada 7 orang, akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Tergantung juga dengan peringkatnya. Kalau sejarahnya itu dia punya pengaruh dengan nilai-nilai lokal, misalnya pendopo Sipanji yang ada di kabupaten ya, pendopo Sipanji atau alun-alun, itu akan menjadi cagar budaya tingkat kabupaten. Sementara kalau yang tingkat provinsi misalnya seperti situs Batur Agung, itu dia berada di 2 kabupaten yaitu wilayah Banyumas dan wilayah Pemalang, berdekatan. Itu bisa ditetapkan sebagai tingkat provinsi. Lalu yang untuk nasional, misalnya Masjid Nur Sulaiman. Masjid Nur Sulaiman yang ada di Banyumas, di Kota Lama Banyumas itu, dia tidak berubah sejak tahun 1770 sekian, tidak berubah bentuknya, masih seperti itu. Bahkan punya nilai sejarah, kalau di masa lalu, masjid itu menjadi tempat untuk penyelamatan warga yang kena banjir. Kalau pernah dengar kisah, nanti cari aja di Google, Blabur Banyumas, kalau pernah dengar kisah itu. Nah, orang-orang di masa lalu pada waktu kebanjiran sekitar tahun 1861, mereka naik ke atap masjid, naik ke atap Masjid Nur Sulaiman untuk menyelamatkan diri. Bahkan ketika banjir itu surut, bangunannya masih utuh, masih kuat. Berikutnya, penghapusan cagar budaya, saya punya hak untuk merekomendasikan bahwa misalnya bangunan itu sudah rusak, bangunan itu sudah berubah total dan sebagainya, maka saya bisa mengusulkan bahwa ini dihapus dari registrasi nasional. Nah, saya mau cerita sedikit tentang komunitas kami dan Rumah Arsip Banyumas. BHC berdiri di tanggal yang sangat cantik, 11 November 2011 di Purwokerto, Banyumas. Ada beberapa teman yang mendahului termasuk founder kita yaitu Mas Jatmiko Wicaksono. Visi kami yaitu mengangkat kembali fakta sejarah lokal Banyumas Raya yang mulai dilupakan dan tidak diketahui oleh masyarakat lokal Banyumas, terutama generasi muda saat ini. Nah, teman-teman adalah rekan kami untuk kami ajak belajar bersama dan melakukan riset bersama terkait sejarah Banyumas. Contohnya saja ke sekolahan ini. Teman-teman menyangka enggak kalau dulu ini itu sebetulnya tempat sekolah untuk para biarawan? Menyangka enggak? Kalau biarawan artinya apa? Harus laki-laki. Lah kok sekarang ada perempuan? Nah, kok bisa ada perempuan di sini? Karena dulu susteran itu khusus untuk perempuan, sementara yang di sini khusus untuk laki-laki. Sebelum bernama Bruderan, dulu namanya HCS, Holland Chinese School. Jadi apa? Sekolah khusus bagi orang-orang Belanda dan orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa. Maka sampai sekarang mungkin masih bertahan ya tradisinya ya Bu ya. Sampai sekarang yang sebagian besar sekolah di sini adalah teman-teman ini rata-rata keturunan dari Tionghoa atau orang-orang Chinese, karena memang dari dulu sekolah ini didirikan dengan nama HCS, Holland Chinese School. Nah, apa kegiatan kami? Banyak weblogging, kita menulis tentang sejarah, menulis tentang narasi apapun dan sebagainya.
Kemudian jelajah kota, kita ajak teman-teman jalan-jalan. Kita ajak teman-teman jalan-jalan untuk melihat bangunan-bangunan maupun benda-benda bersejarah, peninggalan sejarah di wilayah Banyumas Raya. Tidak hanya di Purwokerto, tapi juga di Banyumas Kota Lama, di Purbalingga, di Banjarnegara, dan di Cilacap. Ada yang pernah lihat benteng di Cilacap? Benteng peninggalan Portugis? Pernah lihat? Pernah ingat? Ada namanya benteng Kelingker di sana. Itu benteng peninggalan Portugis. Lalu ada benteng Pendem juga, itu benteng peninggalan Belanda. Terus kita juga bikin pameran seperti yang nanti teman-teman lihat langsung di depan perpustakaan. Kemudian diskusi dan riset, kami ngobrol, kadang-kadang bikin obrolan ringan tentang sebuah cagar budaya. Kemudian ada beberapa workshop preservasi arsip, pelatihan menulis silsilah, nanti teman-teman akan praktek dan sebagainya. Baik, lanjut. Nah, Banyumas itu kami percaya sangat banyak atau kaya ragam cagar budaya. Benda, naskah-naskah kuno itu sangat banyak di sini. Pernah dengar namanya Babat Banyumas? Pernah dengar ya? Nah, itu salah satu naskah kuno. Keris, arca, dan sebagainya. Ini foto apa ya? Lembaran apa ini? Ini foto lembaran naskah asli Babat Banyumas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Jadi saya agak beruntung ya bisa melihat ini. Bentuk naskahnya sudah hampir rusak, sudah lubang-lubang, dimakan apa? Dimakan ngengat. Nah itu makanya bukanya harus hati-hati. Bangunan, ada tempat ibadah, tempat tinggal, sekolah, pabrik, dan sebagainya. Ada yang pernah lihat pabrik gula Kalibagor? Pernah lewat mungkin? Pernah lewat ya. Sebesar apa itu bangunannya? Luas banget, karena hampir 17 hektar. Sama kayak lokawisata Baturaden, luasannya segitu. Struktur, tugu, monumen, jembatan, rel, dan sebagainya. Pernah lihat tugu pembangunan atau tugu Pancasila atau tugu Jalan Merdeka? Pernah lihat ya? Kalau lewat Gatot Subroto pulang ke arah timur pasti teman-teman lewat. Situs dan kawasan Kota Lama Banyumas. Oke. Nah, cagar budaya itu adalah aset penting untuk melestarikan identitas sejarah daerah dan menjadi kebanggaan dari daerah juga serta kekasan. Bisa juga menjadi media pembelajaran pelajar, mahasiswa maupun peneliti. Bisa jadi media promosi bahkan menjadi daya tarik wisata seperti Kota Lama Banyumas saat ini. Ada yang tahu ini arca apa? Tidak tahu ya. Ini yang menjadi cikal bakal nama Arca Winangun. Tahu daerah mana Arca Winangun? Arca Winangun ada di Purwokerto Timur ya, Arca Winangun. Nah ini arca burung Garuda. Baik, kayaknya ini yang terakhir ya. Oke. Baik, sekarang kita mau latihan sedikit sebelum kita nanti jalan-jalan ke sana. Tentang silsilah Ibu. Ya, silsilah. Oke, sebelahnya. Nah, salah satu yang kami kerjakan bersama teman-teman adalah membuat silsilah. Kami seringkali mendapatkan klien atau mendapatkan orang-orang yang penasaran dengan leluhurnya. Leluhurnya atau nenek moyangnya. Saya itu sebetulnya berasal dari mana sih? Atau saya itu dulu marganya apa? Ada yang masih memakai nama marga di sini? Marganya apa Mas? Tarigan, berarti dari Batak ya, Medan ya, dari Medan. Nah, bagi orang Medan biasanya itu sangat penting yang namanya marga, bahkan kadang tidak boleh kalau mau menikah dengan marga tertentu juga tidak boleh, atau satu marga tidak boleh, harus dengan marga yang lain, biasanya seperti itu. Nah itu namanya kinship, atau kerabatan atau tali keluarga. Sistem hubungan sosial yang didasarkan pada ikatan keluarga yang baik, yang nyata berupa darah atau pernikahan. Kalau yang teman-teman dari Tionghoa masih ada yang memakai nama marga? Nama ada?
Namanya siapa Mas, marganya? Tan, marga Tan, itu salah satu marga yang cukup besar di Purwokerto terutama. Marga Tan itu banyak. Pemilik Hotel Wisata Niaga itu Tan ya? Iya, marga Tan, pemilik Hotel Wisata Niaga, Hotel Java Heritage itu marganya Tan. Hah? Anaknya mungkin ya? Bukan, atau cucunya, bukan ya? Pemiliknya hotel itu marganya Tan. Ada yang marganya Li, mungkin Li? Lim? Kalau ada yang marganya Lim ini saudaranya ini masih kerabatnya. Ada yang marganya Lim? Ci? Atau marganya Ci? Wong? Ko? Marga Ko ada? Masnya marga apa Mas? Yang pakai ini, jumper hitam. Marga apa? Lupa. Berarti sudah nggak pakai nama marga. Berarti sudah nama modern. Berarti mungkin masih ada yang ini ya, ada yang pakai nama marga atau yang nama modern. Nah, hubungan kekerabatan ini atau keluargaan merupakan hubungan antara entitas yang memiliki asal-usul istilah yang sama, baik itu keturunan biologis, sosial, budaya, dan agama. Kalau kita ingat di masa lalu, pernah dengar tokoh Wong Fei Hung mungkin? Wong Fei Hung, ada saudaranya di sini. Wong Fei Hung siapa? Tokoh silat ya, dari Tionghoa. Agamanya apa Wong Fei Hung? Atau ini deh, Laksamana Cheng Ho, Semarang. Agamanya apa? Laksamana Cheng Ho. Pernah dengar ya, Masjid Cheng Ho pernah dengar ya? Atau Kelenteng Sampokong. Pernah dengar ya? Nah, itu yang bikin adalah Laksamana Cheng Ho yang membuat kelenteng tersebut. Dulu sebelumnya itu masjid. Jadi kesimpulannya Cheng Ho itu Muslim, dia Muslim tapi Tionghoa dan dia berasal dari bangsa Han. Nah, sistem kekerabatan ada beberapa jenis ya, secara parental. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya dan juga kerabat ayah ibunya secara bilateral. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah Jawa, Sunda, Madura, ataupun Bugis. Kalau ini dengan menggunakan garis keturunan ayah dan ibu. Kalau Medan itu dari garis keturunan siapa? Ibu atau ayah? Dari ayah ya, berarti patrilineal ya. Sistem ini menarik garis kekerabatan dari pihak ayah. Nah, contohnya Batak, Bali, Ambon, dan Asmat. Maka kedudukan seorang ayah itu sangat terhormat. Kalau matrilineal ini dari ibu garis keturunannya. Contoh suku yang menggunakan sistem ini Minangkabau, itu dari ibunya marganya apa, itu akan terus mengikuti sampai anak cucunya. Lanjut lagi. Founder kami membuat sebuah istilah yang agar mudah diingat ya. Silsilah adalah sejarah yang paling jujur, karena buatlah silsilah dengan kejujuran. Kalau teman-teman ingin mencari siapa nenek moyang teman-teman, buatlah dengan jujur. Misalnya saya sendiri, saya punya ayah dan ibu lahir di Jogja, tapi saya sendiri lahir di Kendari, Sulawesi. Kalau saya tidak mencari siapa leluhur saya mungkin akan tidak tahu bahwa ternyata saya itu asli orang Jogja. Ketika ada orang lain bertanya kepada saya, Mas asli mana? Saya pasti akan menjawab saya orang Jogja. Seperti itu. Di negara-negara berkembang, negara memfasilitasi genealogi riset dengan akses nasional arsip, data sensus, imigrasi, dan naturalisasi. Biasanya kalau teman-teman ke bank, lalu ataupun bikin KTP, pasti yang ditanya apa? Nama, ibu kandung.
yang ditanya nama ibu kandung. Kenapa? Karena itu yang paling gampang dicari nanti untuk baik di KK maupun di data perbankan dan sebagainya. Itu yang akan ditanyakan. Maka hati-hatilah memberikan nama ibu kandung teman-teman kepada orang lain. Bahkan kalau bisa jangan sampai tahu. Kalau nama bapak oke lah, nggak apa-apa, kasih tahu namanya siapa gitu. Tapi kalau nama ibu jangan sampai sembarang dikasih kepada orang. Hati-hati, mungkin nanti bisa buat jadi pinjol atau apa gitu. Hati-hati dengan nama ibu teman-teman. Kenapa kita harus membuat silsilah? Karena agar kita bisa mencari leluhur kita. Sebenarnya kita itu asalnya dari mana sih? Dan jangan sampai kita itu kepaten obor atau tidak punya keluarga. Saya pernah mengalami hal itu saat saya pindah ke ya. Oh, Bu Nora ya. Bu Nora dicari anaknya. Oh ya. Jangan sampai kepaten obor. Kepaten obor itu apa? Kita kehilangan sanak famili. Kita nggak kenal siapa paman kita, kakek kita, baru nanti ketemu di jalan, oh ternyata kamu masih sepupu saya toh, oh ternyata kamu masih saudara saya toh. Atau bahkan kita pas mau menikah, ternyata, loh yang saya nikah itu masih saudara saya. Nah itu biasanya nggak boleh ya, kalau di Batak nggak boleh. Setelah diurut-urut, oh marganya ini, oh ternyata saya sama pacar saya itu masih satu marga. Nah itu bisa, biasanya nggak boleh. Kemudian mencari keluarga yang jauh misalnya, atau mencari jati diri. Nah untuk saat ini mungkin kesadaran kita, saat usia teman-teman ini, kesadaran kita untuk mencari keluarga, sanak famili itu masih kurang. Tapi mungkin 20-30 tahun lagi saat teman-teman kangen ke kampung halaman, maka muncul keinginan untuk, aduh saudaraku yang di sana itu siapa ya namanya ya? Saudaraku yang jauh di sana, di Jakarta mungkin atau di Bali mungkin, bagaimana ya kondisinya ya? Saya punya enggak ya saudara di Papua misalnya? Penasaran. Nah ini pekerjaan kami sebetulnya ya, jadi silsilah itu juga pekerjaan kami, profesi kami mencari atau membantu teman-teman mencari silsilah. Yang paling penting saat kita mencari silsilah itu apa? Pertama nama harus tahu. Alamatnya di mana biar kita bisa melacak keberadaannya. Tanggal lahir, tanggal kematian dan hubungan kekerabatan. Misalnya dia paman atau bahkan sampai saudara tiri. Saudara tiri atau bukan istilahnya apa ya? Kalau saudara tiri itu saudara sambung ya. Jadi dia mungkin bapak ibu kita berpisah, kemudian ibunya menikah lagi, kita punya saudara namanya saudara tiri. Tanggal kematian lalu, tadi udah ya, tanggal kematian dan hubungan kekerabatan tadi. Lanjut. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang keluarga Anda, mulai dari diri Anda sendiri. Lanjut. Tanyakan pada keluarga Anda tentang sejarah keluarga Anda. Dari mana saya berasal? Apakah betul saya dulu keluarga batik? Keluarga pembuat batik, atau dulu saya pengusaha sukses, keluarga saya pengusaha sukses, kok sekarang saya kondisinya berbeda, atau ternyata saya itu benar enggak anak presiden? Apakah betul bapak eyangnya Pak Prabowo presiden itu, apakah betul asli orang Banyumas? Nah kan bisa dilacak dengan itu, ternyata benar misalnya kakeknya Prabowo itu asli Purbalingga, bukan Banyumas ya. Dia kelahiran Purbalingga, tapi kemudian dia berkarir di Banyumas dan lebih banyak di Jakarta. Cari catatan keluarga, catatan kelahiran, akta keluarga, stambum, sisi lakono, akta baptis bahkan. Kalau gereja Katolik itu sangat disiplin dan rapi mencatat proses kelahiran, proses lahir di mana dan sebagainya, baptis kapan, menikah kapan, itu gereja Katolik sangat disiplin, jadi lebih mudah. Nah, saya kurang tahu dengan agama yang lainnya, mungkin Kristen atau Islam, apakah juga seperti itu. Serat kekancingan itu maksudnya, kalau teman-teman di sini ada yang punya gelar plat R itu apa? Raden ya, bangsawan.
Ada istilahnya serat kekancingan atau surat pernyataan bahwa dia adalah bagian dari anggota keluarga kerajaan. Lanjut. Kemudian silaturahmi atau berkunjung ke keluarga yang jauh, nanti kita akan menemukan. Lanjutkan. Silsilah ada cara kita yang muda untuk bersilaturahmi ke yang tua. Sebaiknya lakukan sesegera mungkin karena kita akan jangan sampai kita kehilangan jejak siapa leluhur kita. Kesalahan-kesalahan saat kita membuat silsilah yaitu seringkali kita mengabaikan informasi yang kecil, membuat silsilah terlalu cepat atau tidak meneliti arsip yang sebenarnya yang kita punyai. Saya mau ambil contoh sedikit, bisa minta tolong. Oke. Coba teman-teman bisa mempraktekkan ini. Kita buat silsilah sederhana tentang keluarga kita sampai kakek misalnya ya, kakek atau bahkan kalau bisa ke atas sampai ke canggah atau apa, eyang, buyut. Nah. Bisa teman-teman praktek, coba keluarkan kertasnya. Ada kertas enggak? Bawa kertas? Bawa kertas. Nah, yang enggak punya minta ada bolpen, siapkan bolpen dan kertas. Kita latihan sedikit aja. Latihan membuat, namanya pohon. Bisa minta temannya? Bisa kalau ada. Ini kalau istilah keilmuannya atau ilmiahnya itu genogram atau pohon silsilah. Saya biasanya akan dimulai dari bawah dulu, bukan dari atas. Kecuali kalau teman-teman ingin mencari silsilah siapa, misalnya ada nama, kalau di sini Bupati Banyumas, gitu ya. Bupati Banyumas saat ini siapa? Bapak Sadewo. Bapak Sadewo ini aslinya Wangon. Nah, ini saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Ini nama saya. Ini nama saya. Lalu saya menikah dengan istri saya yang bernama Cynthia. Ini bukan Cynthia ini ya. Bukan. Kalau ada kesamaan nama itu fiksi belaka ya. Ini nama istri saya. Saya menikah di sini. Nah, saya punya satu putri, namanya Clara. Oke, kita coba ya. Ini berarti kalau mulai dari teman-teman, berarti teman-teman yang di posisi siapa? Clara, di posisi anak saya. Teman-teman punya adik enggak misalnya? Adiknya siapa? Nama orang tuanya siapa? A, B. Nama orang tuanya siapa? Lalu punya adik siapa namanya di sini? Adiknya misalnya Tony. Nah. Oke, kita coba latihan ya. Pertama tuliskan nama teman-teman dulu, ditulis. Terus kalau punya adik tulis, adik atau kakak tulis runutan adik atau kakaknya. Kita latihan sedikit membuat silsilah. Sudah? Sudah tulis nama teman-teman? Nama adik-adik atau kakaknya sudah tulis? Sudah? Sudah belum?
Oh, pulpen ya. Yang mau pinjam bolpen? Yang mau pinjam bolpen? Ini. Ya, kita tuliskan nama dulu ya, nama kita dulu. Kalau udah ada adik kakak, ditulis adik kakaknya ke bawah, berurutan ya. Di bagian tengah, di bagian tengah. Nama teman-teman tulis di bagian tengah kertas. Oke, sudah? Sudah tulis namamu sudah? Namamu sudah? Nama adik-adik kakak secara berurutan. Namamu ditulis di bagian tengah kertas. Nama kita, nama kalian, nama teman-teman ditulis di bagian tengah kertas. Di bagian tengah sudah. Terus nama adik-adiknya sudah? Nama adik kakak mungkin ada? Sudah? Sudah? Oke, sekarang tulis nama orang tua. Nama orang tua teman-teman. Nah, di sini. Misalnya ini Clara punya adik lagi namanya Dimas. Nah, ya, Dimas Kanjeng. Oke, sudah jadi begini. Nama orang tua sudah ditulis. Setelah menulis nama teman-teman, terus ke bawah, urut ke bawah, nama kakak adik sudah. Nama panggilan nggak apa-apa, nama panggilan. Sudah? Lalu tulis nama orang tua, kedua orang tua, nama bapak, nama ibu ya. Kalau misalnya, mohon maaf nih ya, kalau misalnya orang tua pernah berpisah atau pernah menikah atau cerai, kemudian bisa kita tulis misalnya kalau yang cerai ibunya, bisa kita tulis di sini, samping sini. Misalnya menikah lagi dengan siapa? Yeni misalnya. Menikah lagi. Nah, ini punya anak siapa namanya? Nanti di sini juga. Dia statusnya apa? Misalnya Boni, lalu ada Denny. Nah, ini statusnya adalah saudara tiri. Saudara tiri. Nah, ditulis keterangan seperti itu. Sudah menuliskan orang tuanya sudah? Sudah, kita ke atas. Kalau sudah di sini kita ke atas. Semakin biasanya kalau kita akan kalau keluarga itu semakin besar akan semakin rumit. Pohonnya, cabangnya akan semakin banyak, rantingnya akan semakin banyak. Nah, saya ini anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya anak ketiga ini ya, anak ketiga berarti ada adik saya namanya Kunto. Lalu di bagian atas saya namanya Tri. Di bagian atas saya namanya lagi ada Dewi. Lalu ada lagi Dayat. Ini kakak adik saya. Kakak adik saya. Lalu sudah kakak adiknya bapak kalian hafal enggak misalnya? Banyak banget, tulis aja seperti ini. Misalnya ayahmu atau papimu itu anak ke berapa? Keempat. Kalau 10 tulis semuanya. Tulis semuanya. Karena orang-orang tua zaman dulu itu biasanya punya anak sangat banyak. Ada yang Yuda Negara 3 ya Mas ya? Anaknya 38 dari 11 istri, bayangkan ya. Punya anak 38, itu enggak sakit kepala itu, anaknya banyak banget. Ada seperti itu, orang zaman dulu memang seperti itu, jadi punya banyak anak. Bahkan di kepercayaan Jawa ada istilahnya punya anak banyak rezeki. Kalau zaman dulu seperti itu. Nah, saya kurang tahu yang teman-teman Tionghoa apakah ada kepercayaan seperti itu juga. Nah, ini baru
Ayah saja ya, baru ayah saja sudah banyak banget, 10 tadi. Coba yang ibu, ibu itu anak keberapa misalnya? Nah, kalau istri saya ini cuma punya satu adik, namanya Email, alumni Bruderan juga. Imelda, dia pernah sekolah di sini, Bruderan, alumni. Nah, ini adik kakak ya, adik kakak. Terus orang tuanya ini dari Pekalongan. Nah, ini ke atas lagi, orang tuanya Cynthia. Orang tua saya dari Jogja. Ini ke atas lagi. Namanya Supri. Ini orang tua saya. Ini namanya Eko. Eko menikah dengan Cencen. Nah, nanti akan seperti ini, akan semakin rumit. Masing-masing kakak saya ini juga sudah menikah semua. Ini adik saya sudah menikah dengan laki-laki namanya Benny. Misalnya, akan semakin rumit. Jadi teman-teman bisa mengerjakan ini di sela-sela waktu. Misalnya ini Imelda sudah menikah dengan siapa, namanya ini, punya putri siapa, punya anak siapa. Jadi akan semakin rumit. Ini baru satu keluarga saja. Bayangkan kalau keluarga itu ada 10, ada 100, maka itu akan menjadi sebuah negara. Bukan lagi sebuah kota, tapi sebuah negara. Nah, mungkin, ya silakan. Orang tua dari saya. Ya, ini kan adik saya, kakak saya, lalu ini orang tua saya. Nah, masing-masing ini kakak saya juga sudah menikah dengan seorang perempuan namanya Sonya misalnya. Kakak perempuan saya ini juga sudah menikah. Dia menikah dengan, jadi kalau kebiasaan saya, yang laki-laki saya taruh sebelah kiri, yang perempuan saya taruh sebelah kanan. Ini kakak saya juga sudah menikah dengan yang namanya Joko. Nah, masing-masing sudah menikah. Jadi kalau menikah nanti yang sudah menikah ini pasti punya anak siapa namanya di sini di bawah. Nanti ada lagi, banyak banget lagi, banyak cabang lagi. Itu baru satu keluarga. Nanti jangan-jangan keluarga saya ini mungkin akan bertemu dengan keluarga teman-teman, akan menyambung. Contohnya ya, ini contoh silsilah yang sudah dibukukan oleh teman-teman Rumah Arsip Banyumas. Ini keluarga Ci, dimulai dari asal-usul Cihanpo atau nama Indonesianya Unggul Santika. Awal mula dikumpulkan oleh Oi Kyok Hua, Irawati Wijaya, dan Lin Swan Bi, Arianto Kusuma Atmaja. Nah, seperti ini nanti, akan serumit ini. Silsilahnya akan serumit ini. Banyak banget. Nanti teman-teman bukukan, bikin kaos juga bisa. Dibikin kaos, dibikin museum khusus keluarga, itu sangat bisa. Jangan-jangan teman-teman masih ada keluarga dengan Pak Prabowo misalnya. Nah, siapa tahu kalau kita menyusunnya dengan benar, pasti kita akan menemukan salah satu tokoh atau berapa tokoh yang itu ternyata masih saudara dengan kita. Baik, dari saya demikian, nanti kita sambung ke obrolan yang lain. Sekarang teman-teman bisa mengunjungi stand kami di ujung, masih ada waktu sekitar 5 menit.